Mari kita lanjutkan kisah dakwah Nabi Harun alaihissalam. Pada cerita sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Harun alaihissalam dengan dibantu Nabi Musa alaihissalam akhirnya berhasil menyadarkan kembali Bani Israel yang telah tersesat akibat hasutan Samiri. Bahmut atau patung sapi yang bisa bersuara buatan Samiri dimusnahkan dan dibuang ke laut, sedangkan Samiri diusir dari rombongan Bani Israel. Setelah peristiwa turunnya Nabi Musa alaihissalam dari Bukit Sinai untuk menerima Taurat dari Allah, dan peristiwa pemusnahan patung sapi emas buatan Samiri, Nabi Harun alaihissalam melanjutkan dakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Dakwah kepada Qarun. Selain harus berhadapan dengan Raja Fir'aun, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah agar berdakwah kepada saudara sepupu mereka yang bernama Qarun. Qarun ini memiliki suara yang sangat merdu saat membaca kitab Taurat, sehingga orang-orang memberi julukan An-Nur yang berarti cahaya. Siapakah Qarun? Qarun merupakan pengusaha Mesir yang sangat kaya raya. Hidupnya bergelimang kemewahan, rumahnya megah, budaknya banyak, hartanya melimpah ruah, pakaian serta perhiasannya adalah yang termahal pada saat itu. Dikisahkan bahwa kunci-kunci gudang hartanya sangat banyak. Saking banyaknya hingga tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang kuat dan tangguh sekalipun. Kunci-kunci itu biasanya diangkut menggunakan 60 ekor bigal, yaitu sejenis hewan hasil persilangan antara kuda dengan keledai. Kemewahan yang dimiliki telah membuat Qarun menjadi sombong, kikir, dan semena-mena terhadap orang miskin. Ia menjadi lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek suap oleh Qarun. Seruan Nabi Harun alaihissalam agar Qarun bersedekah dan melaksanakan zakat tidak didengarkan. Bahkan ia menyuap orang-orang untuk menyebarkan fitnah bahwa zakat yang telah dikumpulkan semata-mata digunakan untuk kepentingan Nabi Harun saja. Masyarakat mulai menuduh Nabi Harun alaihissalam bersekongkol dengan Nabi Musa alaihissalam ingin menjadi kaya raya, padahal tidak demikian. Seluruh hasil zakat yang terkumpul digunakan untuk membantu orang-orang miskin yang hidup kesusahan, hingga pada suatu hari Qarun menantang beradu keampuhan doa. Tantangan Qarun. Dengan angkuh, Qarun mengatakan bahwa ia telah dilebihkan dari Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam karena harta yang dimilikinya. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam dilebihkan dari Qarun karena kenabiannya.
Kemudian dengan congkak, Qarun mengeluarkan sebuah tantangan. Tantangan ini diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Tantangannya adalah Qarun akan mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam juga harus mendoakan keburukan bagi Qarun. Nabi Musa alaihissalam setuju dan mempersilahkan Qarun agar memanjatkan doanya terlebih dahulu. Setelah selesai, ternyata doa Qarun tidak terkabul. Kemudian tibalah giliran Nabi Musa alaihissalam yang berdoa. Karena sikap Qarun beserta pengikutnya yang telah melampaui batas, maka Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bumi menenggelamkan Qarun beserta seluruh harta benda dan pengikutnya hingga tak tersisa sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan doa Nabi Musa alaihissalam. Akhir hayat Qarun beserta pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab yang teramat pedih bagi Qarun dan pengikutnya. Bumi tiba-tiba menyedot Qarun beserta orang-orang yang mengikutinya, beserta seluruh harta benda kekayaan yang beraneka macam. Semuanya masuk ke dalam tanah, tertelan tanpa sisa. Masyarakat yang menyaksikan menjadi sangat ketakutan. Suara Qarun yang merdu berganti menjadi teriakan yang mengerikan. Demikianlah akhir hidup orang kaya yang sombong dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghancurkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan perlindungan kepada siapa saja yang bertakwa. Nantikan cerita Nabi selanjutnya ya. Sampai jumpa.